Betul, kamu nggak salah baca judul videonya. Pasangan terbaik adalah mereka yang bisa hidup tanpamu. Dan dalam beberapa menit ke depan, aku akan berusaha memaparkan alasannya. Simak baik-baik. Sebelumnya perkenalkan, namaku Nagu. Aku adalah seorang psikolog yang keseharian diisi dengan bertemu dengan berbagai jenis klien. Yang tentunya membawa masalahnya masing-masing. Ada yang mungkin memiliki masalah emosi, masalah karir, masalah keluarga, dan tentunya masalah hubungan. Seperti yang akan kita bahas hari ini. Dan pembahasan di video kali ini akan aku mulai dengan satu pertanyaan. Kalau kamu cari pasangan, kira-kira apa kriterianya? Coba renungkan pelan-pelan. Apakah dia harus tampan, harus baik, harus sopan, harus kaya, hobi traveling, suka kucing, sayang anak? Alasannya bisa sangat variatif dan macem-macem. Tapi aku pernah menemukan alasan yang mungkin juga cukup sering kamu dengar. Bunyinya begini. Aku ingin mencari pasangan yang saling melengkapi. Kalau aku orangnya emosional dan panikan, aku ingin pasanganku orangnya tenang. Kalau aku orangnya berantakan, aku ingin pasanganku orangnya rapi. Ini terdengar sweet dan romantis, tapi sebenarnya berbahaya. Karena ini bisa menimbulkan ketergantungan. Ya, alih-alih kamu berusaha untuk merefleksikan diri kamu, melihat apa kekuranganmu dan memperbaikinya, kamu malah melempar tanggung jawab itu ke orang lain. Ya, apa nggak kasihan pasangan kamu? Pasangan itu bukan tempat sampah, di mana kamu bisa membuang segala jenis sampah yang kamu akumulasikan dari masa lalu kamu. Mungkin muncul counter argumen dari diri kamu. Tapi ini kan saling melengkapi. Artinya dia juga boleh dong membuang sampah ke padaku. Iya, kalau kamu yakin bisa melakukannya. Apalagi kalau ini kita berbicara tentang hubungan jangka panjang, atau mungkin bahkan yang komitmennya lebih tinggi seperti menikah, kamu nggak akan selalu bisa hadir demi mereka. Karena kamu juga punya masalahmu sendiri. You cannot always expect that you can taking care of that shit. Akan ada waktu di mana kita tuh sama-sama capek, sama-sama lelah, sama-sama frustrasi, dan kamu tidak berada dalam kapasitas untuk bisa menanggung beban masalah atau sampah dari orang lain. Meskipun itu pasangan kamu sekalipun. Jadi, kembali ke topik awal, argumen awal yang aku buat. Sebenarnya, pasangan terbaik adalah mereka yang bisa hidup tanpa kamu. Karena itu artinya, meskipun dia juga, ya sama seperti kita, manusia dengan penuh kekurangan, tapi paling tidak, ia bisa berusaha untuk merapikan itu sendiri, berdiri dengan kakinya sendiri, dan mandiri. Karena ketika seseorang itu mandiri, dan akhirnya dia memilih untuk memiliki pasangan, keputusan itu dibuat bukan karena terpaksa untuk membantu dia menutupi kekurangannya, tapi karena ia ingin untuk hidup lebih bahagia bersama pasangan tersebut. Ya, ini merupakan hubungan antara dua orang dewasa yang saling berjuang. Bukan saling melengkapi yang sebenarnya itu cuma excuse doang. Itu cuma excuse doang atau itu cuma alasan doang. Sebenarnya di balik itu berusaha untuk menutupi kekurangan dalam diri dan akhirnya berujung ke ketergantungan, tapi saling menyempurnakan satu sama lain. Oke, mungkin itu sedikit reminder buat video hari ini. Semoga ini bisa membuatmu sedikit terinspirasi untuk selalu berbenah tentang dirimu sendiri meskipun kamu sudah memiliki pasangan. Dan begitu pula ketika menemukan pasangan, carilah orang yang juga bisa mandiri. Sehingga kalian bisa menapaki masa depan yang lebih bahagia berdua.
Sekian dan terima kasih.